Hello guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku buat video karena ada yang request di salah satu komentar. Itu ada dari Sarjana Kehidupan. Asik, namanya Sarjana Kehidupan. Jadi nanya nih, hai Kak Ayu, bisa minta request video gimana kakak bisa magang di Jepang? Terus kakak kuliah di mana? Soalnya aku lagi bingung banget buat cari referensi kampus di Bali yang bisa kuliah atau sampai magang di luar negeri. Thanks banget kak kalau kakak seandainya mau jelasin. Oke, karena sekarang aku lagi lumayan free, jadi aku coba bakal buat videonya. Dan mungkin juga bakal aku masukin jawaban dari beberapa komentar yang lain. Jadi, tonton terus videonya. Oke, awal cerita gimana aku bisa magang di Jepang itu. Awalnya aku itu kuliah di Stikom Bali. Jadi itu sekolah khusus untuk teknik informatika yang ada di Bali, yang ada di Renon. Kalau misalnya teman-teman Bali pasti tahu. Aku kuliah di sana. Jadi, kampus aku itu bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Dharma atau LPK Dharma yang tepatnya di Teku Umar. Nah, jadi mereka kerja sama. Kalau misalnya ada mahasiswa yang mau magang ke Jepang, jadi lewat LPK Dharma itu aja, karena kan udah kayak ada MOU gitu. Nah, jadi sistemnya gimana aku bisa kuliah sambil magang itu, jadi kampus itu ngasih keringanan untuk mahasiswanya, kan kontraknya 3 tahun. Jadi setahun itu aku cuti dari kuliah, jadi sama sekali nggak ada kelas, sama sekali nggak ada tugas, gitu tuh selama setahun. Terus tahun kedua itu baru aku mulai kuliah, mulai ada tugas lah, pokoknya kuliah itu online. Menurutku ya, kenapa bisa ada kuliah online tuh karena emang berbanyak sih yang dari kampusku magang ke Jepang, makanya bisa sampai ada kelas online. Tapi kalau misalnya sendiri gitu aku kurang tahu ya kayak gimana. Tapi bisa dicoba sih kalau memang pengen. Bisa coba daftar di Stikom, terus dari sana juga daftar untuk magangnya lewat LPK Dharma kayak gitu. Nah, mungkin ini juga aku masukin di video ini biarpun nggak ditanya, karena menurutku ini penting juga. Ini untuk masalah biaya. Jadi aku pribadi itu uangnya sih minjem dari bank ya, karena nanti kan kalau udah kerja di Jepang kita dapat gaji, kita kirim dari sini kayak gitu. Jadi kayak kita masuk di LPK itu kita udah dikasih makan, udah sampai dapat sarana prasarana belajar sebelum berangkat ke Jepangnya. Terus itu juga udah termasuk biaya untuk buat visa, termasuk biaya untuk berangkat ke sana, itu minjam dari bank. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, misalnya mau nyari biaya di mana, bisa tinggal pinjam di bank gitu. Karena kan nanti ketika teman-teman udah kerja di Jepang, bisa dari Jepang nyicil kayak gitu. Next ada nih yang nanya dari Panji Dimas namanya. Jadi nanya, Kak, kalau Tokutegino kontrak 5 tahun habis apa bisa diperpanjang? Atau mau nambah kerja bisa? Atau harus pulang? Nah, jadi Tokutegino itu ada dua program, Tokutegino 1 dan Tokutegino 2. Nah, Tokutegino 1 itu kontraknya 5 tahun. 5 tahun itu bebas, kamu nggak harus 5 tahun, bebas mau ngambil 2 tahun atau 3 tahun, pokoknya batasnya 5 tahun, itu untuk Tokutegino 1. Nah, dan ada beberapa bidang, maksudnya bidang pekerjaan di Jepang itu, kalau misalnya mau ngambil Tokutegino 2 itu bisa. Jadi ya bisa lebih artinya dari 5 tahun. Tapi itu cuma di beberapa bidang ya. Jadi nggak semua bidang kita bisa ngambil Tokutegino yang kedua. Gitu. Jadi buat yang udah komen semoga membantu ya jawabannya. Terus, nah ada juga nih yang nanya dari Rexi Ervilo. Kak, berat badan sama tinggi badan pengaruh nggak sih kalau mau ikut Tokutegino? Mohon dibales Kak. Jadi kita kan di Jepang itu magang itu magang kerja kan, jadi pasti pakai fisik. Jadi takutnya kalau misalnya emang tinggi badan sama berat badan gak memenuhi standar itu, takutnya nanti waktu di lapangan itu terjadi apa-apa kan perusahaan repot, kita repot juga. Jadi makanya ada standarnya, cuma standarnya nggak strict juga sih. Jadi kayak masih bisa lah menurutku. Cuma kayak kalau misalnya ada yang kalau fisiknya nggak terlalu bagus gitu, mungkin belum bisa sih untuk magang gitu, karena kan harus dicari fisik yang sehat jasmani dan rohani juga kayak gitu. Nah, itu dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar video aku yang ini. Jadi kalau misalnya teman-teman emang pengen magang sambil kuliah, aku rekomendasiin kampus aku sih yang Stikom Bali itu, karena dia udah kerjasama sama LPK Dharma dan pastinya, dan teman-teman bisa nanya juga sama rektornya langsung, aku bisa nggak kuliah online sambil magang gitu. Jadi tapi ya harus ada cutinya juga, karena kan kita biar tahu dulu nih selama setahun kondisi di Jepang itu kayak gimana gitu. Oke guys, sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Semangat
buat para pencari rezeki, para pencari receh. Semoga kita sama-sama sukses ke depannya. Stungkare, amin. Semoga diberkati. Oke, kalau misalnya teman-teman ada yang mau request video kayak teman-teman yang udah komen ini, bisa banget taruh komentarnya di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka videonya bisa di like. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!